Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Ii Surtina 1980. Video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dari bibit katak. Bibit untuk umbi porang bisa dari bibit bunga, katak, ataupun dari umbi. Dari ketiga macam bibit di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di video ini saya akan bahas tentang kelebihan bibit katak. Yang pertama kita lihat dari persentase hidup. Untuk persentase hidup katak cukup tinggi, di atas 90% sampai 95%, dengan catatan bibit katak dengan kualitas yang bagus, yaitu katak dorman lepas dari batang dengan sendirinya tanpa dipaksa ataupun dicabut, yang menunjukkan bahwa bibit katak sudah tua. Bibit yang masih muda ketika dipaksa lepas dari batangnya, maka akan menyebabkan bibit cepat busuk. Biasanya bentuk bibit agak gepeng-gepeng begitu. Dengan menggunakan bibit yang kualitas bagus, maka dapat dipastikan bibit katak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua dilihat dari daya tahan penyimpanan. Bibit katak mampu bertahan selama 6 bulan. Katak ini disimpan dulu karena menunggu masa tanam tiba, yaitu menjelang musim hujan. Karena porang ini hidup di musim hujan dan ditanam di awal musim hujan, sekitar bulan September sampai bulan Oktober. Sedangkan bibit katak ini diperoleh dari umbi yang sudah dorman memasuki bulan kemarau, yaitu sekitar bulan April, Mei, dan Juni. Tergantung dari perkembangan umbi yang ditanamnya. Sehingga ada selisih waktu antara katak yang dorman dan masa penanaman. Di masa menunggu musim tanam, bibit ini disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya cukup, sehingga tidak khawatir bibit katak ini rusak. Masa penanaman porang di lahan kita mengikuti curah hujan, karena porang ini membutuhkan air yang cukup. Akan tetapi, kalau mau tanam tidak mengikuti cuaca musim di alam, teman-teman harus bisa memastikan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Dan untuk jumlah yang sedikit bisa ditanam tidak mengikuti cuaca musim hujan. Untuk penanaman di lahan dengan jumlah yang banyak, sebaiknya mengikuti cuaca dari alam, karena untuk menyirami lahan yang luas tidak memungkinkan dan bisa-bisa aja kalau mau disiramin, akan tetapi akan memerlukan biaya yang lebih banyak. Yang ketiga dari segi harga bibit. Harga bibit porang bisa berubah-ubah atau tidak stabil, berbeda dengan bibit-bibit yang lain, contohnya bibit padi hibrida ataupun bibit jagung, yang harganya cenderung stabil. Untuk bibit porang, semakin mendekati musim tanam, maka akan semakin mahal. Karena kadar airnya semakin menyusut sehingga beratnya jadi semakin ringan. Yang keempat dilihat dari hasil dari bibit katak.
Hasil dari penanaman bibit katak satu musim bervariasi. Hasil umbinya tidak seragam. Ketika tumbuh pun tidak sama, bahkan ketika dorman pun tidak bersamaan. Kalau dari bibit katak, biasanya dalam satu musim beratnya bisa 1 ons, 6 ons, atau kalau perawatannya bagus bisa mencapai 1 kilogram, bahkan lebih. Ini tentu saja berpengaruh dari perawatan, pengolahan lahannya, dan juga dari pupuknya. Penanaman katak ketika tumbuh itu tidak akan sama, walaupun tanamnya bareng dan perawatannya juga sama bareng, karena tiap bibit punya cara adaptasi yang berbeda satu dengan yang lain. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.